Tribuners, selamat malam. Salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 30 Agustus 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Telah terdaftar di KPU, ini tekad Chance Weno untuk Kota Ambon. Yance Weno menyampaikan komitmennya untuk membangun Kota Ambon. Komitmen itu ditegaskan usai menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon wali Kota Ambon di kantor pemilihan umum KPU Kota Ambon Kamis 29 Agustus 2024. Menurutnya warga Kota Ambon masih jauh dari sejahtera, padahal usianya nyaris seumur Republik Indonesia. Untuk itu, salah satu fokus utama jika terpilih sebagai wali kota adalah penataan keuangan. Mengingat 3 kali mendapat disclaimer menunjukkan pengelolaan keuangan cukup buruk. Selain itu, Weno juga menyinggung masalah banjir yang dinilainya belum tertangani dengan baik. Kemudian penerangan jalan sampai yang jadi persoalan klasik. Weno juga bakal membatalkan segala kerjasama dengan berbagai pihak yang malah merugikan warga kota. Yance Weno bersama dengan pasangannya Asyatri berjanji akan membawa perubahan nyata bagi Kota Ambon jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon. Untuk diketahui, bakal calon wali kota Ambon Yance Weno dan wakil wali kota Syarif Bakri Asyatri resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Ambon pada Kamis 29 Agustus. Keduanya diusung oleh 3 partai yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Persatuan Indonesia Perindo, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk Pilkada 2024-2029. Dan ingin terus berjuang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi amanah ini kepada kami berdua. Maka kami berdua akan tunjukkan kepada dunia dan masyarakat Kota Ambon bahwa Ambon pasti naik kelas. Ambon pasti juara kalau dibandingkan dengan hari ini dan hari-hari kemarin. Kalau Tuhan mengizinkan kami berdua menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon akan datang, kami akan tunjukkan itu. Yang pertama soal pelayanan. Urusan pemerintah yang ada dua, urusan wajib dan urusan wajib. Urusan wajib itu akan menjadi konsen kami berdua untuk tidak boleh tidak dilakukan. Rakyat akan semakin tahu hak dan kewajibannya. Dia kalau akan berurusan sesuatu barang, perizinan dan sebagainya, dia akan pasti tahu urus barang ini berapa hari selesai dan berapa ongkos yang dia harus keluarkan. Itu salah satu contoh dari Ambon juara dan Ambon naik kelas. Bahwa kalau nanti dari kerja pemerintah dan masyarakat Kota Ambon lalu kota ini mendapat penghargaan, itu penting, tapi bukan segala-galanya. Jauh lebih penting rakyat merasa bahwa ada sesuatu yang berubah. Hak-hak mereka terlayani secara baik, kemiskinan bisa kita tekan, lapangan pekerjaan semakin tumbuh karena usaha kecil dan menengah itu akan menjadi perhatian pemerintah. Itu yang dimaksudkan dengan Ambon naik kelas. Itu yang dimaksudkan dengan Ambon juara. Kita harus jujur mengatakan bahwa Ambon selama ini sebenarnya perubahan itu sudah dilakukan di zaman kepemimpinan Pak Dirgawati. Tapi selepas itu Ambon kembali lagi ke suasana masa lalu. Wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2024. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pimpinan partai politik pengusung, pimpinan partai PKB Kota Ambon, pimpinan partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salam persaudaraan kita. Pertama-tama yang telah Maju Wali Kota Ambon, Agus Ridimase menegaskan dirinya sudah cuti serta mundur dari ASN.
Bakal calon wali kota Ambon Agus Rimase menegaskan bahwa dirinya sudah mengajukan surat cuti serta menyatakan mundur dari profesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Surat pengunduran diri itu sudah diserahkan terhitung 25 Agustus 2024 dan juga telah disetujui oleh penjabat wali kota Ambon Domingus Kaya. Yang menjelaskan persetujuan itu ditandai dengan surat keterangan dari penjabat wali kota Ambon dan prosesnya akan dilanjutkan di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sehingga dirinya kembali memastikan statusnya sebagai ASN akan resmi hilang sebelum penetapan calon wali kota Ambon oleh KPU. Di sisi lain, dalam waktu dekat ini dia memastikan sudah menjalani cuti di luar tanggungan negara. Diketahui Agus Rimase dan Novan Lim diusung oleh 3 partai politik, yakni Demokrat, PAN, dan Partai Hanura. Para pimpinan persyaratan juga taat aturan. Saya sudah mengajukan surat pengunduran diri saya terhitung tanggal 25 Agustus 2024 dan sudah mendapat persetujuan Bapak Penjabat Wali Kota Ambon pada tanggal 28 kemarin, 28 Agustus. Ya, itu ditandai dengan surat keterangan bahwa sudah menerima surat pengunduran diri saya dan selanjutnya akan berproses di Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Oke, sip. Siap, siap. Ini kan laki-laki ganda, Kota Ambon yang saya hormati beserta Sekretaris Bawaslu dan jajarannya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pimpinan partai pendukung saya. Tutup pendaftaran, total 4 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon yang mendaftar di KPU. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Ambon menutup tahapan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon pada Kamis 29 Agustus 2024, tepat pukul 23:59 waktu Indonesia Timur. Usai menutup pendaftaran, Ketua KPU Kota Ambon, Kaharudin Mahmud, bersama komisioner lainnya memberikan keterangan pers terkait jumlah total pasangan calon yang mendaftar. Kata dia, tahapan pendaftaran sudah berlangsung selama 3 hari terhitung 27 hingga 29 Agustus. Sehingga dalam pelaksanaan itu ada total 4 pasangan bakal calon yang mendaftar. Mereka diantaranya Bodewin Watimena dan Elito Yusuta selaku pendaftar pertama, dan di hari kedua pembukaan pendaftaran pada pukul 12 waktu Indonesia Timur disusul Agus Rimase dan Novan Lim yang mendaftar pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dilanjutkan dengan pasangan Yan Ceweno dan Syarif Bakri Asyatri pada pukul 16 waktu Indonesia Timur dan ditutup oleh pasangan Tadi Salampesi dan Emily Domingus Lohokai yang mendaftar pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sebagai calon wali kota dan 7 Agustus dan berakhir hari ini tanggal 29 Agustus tepat di jam 23:59 ini. Kemudian yang melakukan pendaftaran pasangan calon wali kota, bakal calon wali kota Ambon ada 4 pasangan. Yang pertama adalah Pak Bodewin Watimena dan Ibu Elito Yusuta, dan yang kedua adalah Pak Agus Rimase dan Pak Novan Lim hari ini, dan kemudian yang ketiga adalah Pak Yan Ceweno dan Pak Syarif Bakri Asyatri. Dan terakhir baru saja sama-sama kita ikuti pendaftaran di hari terakhir Pak Muhammad Tadi Salampesi dan Emily Domingus Lohokai. Nah, untuk Kota Ambon
ada 4 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Selanjutnya nanti KPU Kota Ambon akan sama-sama besok dengan bakal pasangan calon melaksanakan rikes atau pemeriksaan kesehatan di RSUP Lemena Ambon jam 7 pagi. Dan kemudian Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon akan melaksanakan penelitian terkait dengan administrasi mulai dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September dan tahapan selanjutnya, sehingga pada tanggal 22 September KPU akan menetapkan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024-2029. Disampaikan dan dinyatakan lengkap sah. Kota Ambon yang saya hormati beserta Sekretaris Bawaslu dan jajarannya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pimpinan partai pendukung saya, ada pimpinan partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Beralih dari Pilwalkot Kota Ambon, kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Kudubun dan Lefteu daftar di KPU, garansi tetap solid bangun Maluku Tenggara. Bakal pasangan calon Bapak Paslon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Jamaluddin Kudubun dan Willy Brodus Lefteu resmi mendaftar di KPU setempat. Pantauan tribunambon.com pada Kamis 28 Agustus 2024, bakal pasangan calon yang mengusung jargon damai tiba di kantor KPU pada pukul 15:11 waktu Indonesia Timur. Setiba di kantor KPU, mereka langsung disambut oleh Sekretaris KPU dan jajaran. Kudubun dan Lefteu kemudian dipandu masuk gedung KPU dan menandatangani daftar hadir. Selanjutnya, mereka menyerahkan berkas pendaftaran di ruang verifikasi. Setelah 30 menit pengecekan, dokumen syarat yang diajukan akhirnya diterima. Dalam keterangan persnya, Jamaluddin Kudubun mengatakan dirinya optimis jika terpilih nanti tetap solid dalam menjalankan roda pemerintahan. Dikatakan pemerintahan harus dilandasi dan dibaluti dengan rasa cinta kasih untuk terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Maluku Tenggara. Untuk diketahui, Bapak Paslon ini diusung oleh 3 parpol, yakni Nasdem yang memiliki 3 kursi, Gerindra 3 kursi, dan PKB yang memiliki 2 kursi, maka total 8 kursi di Parlemen Maluku Tenggara. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Gelar pelatihan peningkatan kapasitas Kemendagri gandeng 82 desa di Maluku Tenggara. Sebanyak 82 desa di Kabupaten Maluku Tenggara mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa atau P3PD tahun 2024. Kegiatan ini digagas oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dan diikuti sebanyak 82 desa dengan total peserta sebanyak 328 peserta. Analis fungsional Madya Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Amanah Asri mengatakan pelatihan tersebut merupakan forum bertukar informasi untuk menciptakan inovasi aparatur desa yang lebih optimal. Menurutnya, sumber daya manusia atau SDM aparatur desa dan para pengurus kelembagaan desa perlu dilatih karena mereka menjadi pihak yang menentukan kemandirian desa. Yang menjelaskan pelatihan ini melibatkan 4 orang peserta dari setiap desa yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Kepala Desa, Sekretaris, dan Badan Pemusyawaratan Desa, juga Ketua PKK Desa.
Dirinya berpesan jangan sampai kepala desa dan perangkat desa tidak mengetahui tugas dan fungsinya. Ia menjelaskan masing-masing desa di Maluku Tenggara memiliki Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, namun terkadang terjadi konflik antara BPD dan juga kepala desa. Padahal keduanya seharusnya bersinergi, kompak, dan saling berkaitan. Termasuk bagaimana menangani kasus stunting di Maluku Tenggara. Untuk itu, pihaknya juga melibatkan para ketua PKK di desa untuk mengikuti pelatihan ini. Selain aparatur desa, pelatihan juga melibatkan pihak TNI Polri dari Koramil, Polsek, Kejaksaan sebagai narasumber, sehingga nantinya para kades lebih memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait pengelolaan dana desa. Amanah Asri, lebih lengkapnya Amanah Asri SD, MSc, MSN. Saya di Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Saat ini kami ditugaskan sebagai koordinator CPMU dari P3PD pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa pada tahun 2024 ini dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pelatihan ini dilakukan secara serentak untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Dan pada saat ini saya ada di Maluku Tenggara untuk batch 2 dari Provinsi Maluku. Di sini kami hadir dengan melakukan pelatihan untuk aparatur desa, di mana aparatur desa yang dalam kegiatan ini ada satu desa ada 4 peserta, yaitu kepala desa, sekretaris desa, kemudian Badan Permusyawaratan Desa, BPD, kemudian dengan ketua PKK. Karena apa? Senyumnya diperlebar, izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, bebas Bu. Kepala desa dan aparatur desa dapat melangkah dan dapat izin dari Tuhan untuk mengikuti pelatihan kita. Dan saat ini kita ada di ruangan ini, di hotel ini, di tempat pelatihan ini dalam keadaan sehat walafiat. Desa, kemudian ketua PKK, kepala desa dengan indahnya datang. Gak apa-apa, biar tahu dan pagi malam lagi ada kerjaan lagi. Nah, disinilah peran kita sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai istri, mendampingi suami kita. Betul atau betul? Jadi kita kemudian penyusunan RPJM penyusunan peraturan desa. Nah, terkait tentang penyusunan peraturan desa, selama saya ada di Direktorat Bina Pemerintahan Desa, khususnya saya Kasubdit Penyusunan Produk Desa kita ini yang telah membuat peraturan desa bersifat tematik untuk kemajuan masyarakat desa kita, untuk kecerdasan masyarakat desa kita yang ibu-ibu, ketua PKK, saya mengharapkan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 30 Agustus 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners, amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi